Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan pada hari ke-22, 24 Januari. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah pilihan Tuhan. Ini adalah merupakan minggu yang keempat dari 40 hari doa kita bersama. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Bapa, kami tiada henti memohon lawatan Tuhan lewat renungan firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Mari Roh Kudus memakai firman ini untuk membangkitkan semangat di dalam hati kami, untuk berdoa dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Seseorang yang mengalami kebaikan Tuhan dan memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan, pasti mempunyai gelora yang meluap-luap dalam hatinya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, karena ia sangat mengasihi Tuhan dan sebagai respons atas apa yang telah diterimanya. Sebuah pertanyaan refleksi dari renungan ini, apakah tanda-tanda orang mengasihi Tuhan? Ia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, suka memberi dan tidak menahan berkat untuk dirinya sendiri, melainkan sangat terbeban mendukung pekerjaan Tuhan dengan kekayaan yang dimilikinya, seperti yang dilakukan Maria Magdalena ini. Minyak wangi yang ia gunakan untuk meminyaki Yesus itu berharga sangat mahal. Bahkan pada waktu itu hanya bisa dibeli dengan gaji seorang pekerja selama setahun. Tapi Maria rela mempersembahkan harta miliknya untuk Yesus sebagai wujud betapa ia mengasihinya. Terbukti pagi-pagi buta ia datang ke kubur Yesus dan melihat ketulusan hatinya. Dan Yesus melihat ketulusan hatinya. Karena itu ketika ia bangkit, orang pertama yang dijumpainya adalah Maria Magdalena. Perjumpaan pribadi dengan Yesus telah mengubah hidupnya. Harta kekayaan dan segala yang ada di dunia ini tidak berarti apa-apa. Hanya Yesus yang utama dan lebih dari segala-galanya. Pertanyaan refleksi bagi saya adalah, apakah saya pernah merasakan pertolongan Tuhan? Bahkan karena kasihnya ia rela mati bagi saya. Sudahkah saya berbuat sesuatu untuk membalas kebaikan Tuhan itu? Doa saya adalah supaya saya belajar setia kepada Dia dan memberi yang terbaik dalam pelayanan saya kepadanya. Bukan karena kewajiban saya, tapi karena kasih saya kepadanya. Ditulis oleh hambanya ER. Kita akan berdoa pada hari ini untuk pokok doa kita. Yang pertama, kita mendukung ketua-ketua daerah bersama badan pengurus daerah atau klasis. Saudara bisa menyebutkan nama mereka di daerah saudara masing-masing. Yang kedua, pelayanan yang dilakukan ketua daerah sebagai gembala atas gembala yang memiliki hati Bapa bagi gembala yang dipimpinnya. Kita mendoakan para ketua daerah karena mereka adalah gembala atas gembala-gembala. Yang ketiga, kita berdoa untuk tantangan pelayanan yang dihadapi bersama gembala. Di garis depan, baik tantangan internal dari jemaat sendiri maupun eksternal berupa masalah perizinan peribadahan. Mari kita berdoa bersama, dan saya karena ada di daerah 2 Jabodetabek, saya akan mendoakan ketua daerah saya bersama dengan tim kerja yang bersamanya. Bapak Ibu mendoakan ketua daerah Bapak Ibu dan tim kerja di masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersukacita dapat mendoakan bersama-sama ketua daerah kami di daerah kami masing-masing. Saat ini hamba mengangkat ketua daerah kami di Jabodetabek 2, Bapak Pendeta Binar Sembiring, bersama dengan timnya, Bapak Gideon Sioveto sebagai wakil dan juga sekaligus seksi komisi penginjilan
Kami berdoa untuk Ibu Eri sebagai bendahara dan juga Ibu Pendeta Lydia Kading sebagai sekretaris. Demikian juga Bapak Pendeta Timotius Laana sebagai sekretaris 2. Kami juga berdoa untuk Ibu Yeni sebagai bendahara 2. Kami berdoa untuk Ibu Meti sebagai Komisi Pelayanan Anak dan Remaja, Ibu Foni di pelayanan kaum perempuan. Demikian juga Bapak Esra Daud sebagai pelayanan di pemuda. Bapa, hamba serahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kiranya mereka dapat bekerja bersama-sama dalam satu kesatuan. Urapilah hamba-Mu Bapak Pendeta Binar Sembiring dengan urapan yang baru, sehingga beliau dapat memimpin dan mengembalai para gembala yang ada di bawah kepemimpinannya. Segala bentuk kekuatan si jahat yang ingin mengganggu kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami mohon kesatuan hati dan kesatuan tubuh Kristus terjadi. Kami mohon kiranya Tuhan melembutkan hati setiap para hamba-hamba-Mu yang ada di dalam daerah Jabodetabek 2, sehingga apa yang dihadapi dapat dihadapi bersama-sama dalam satu kesatuan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh ketua daerah kami ini. Untuk selanjutnya kiranya Kau memberikan hati Bapa, sehingga dapat memimpin para gembala-gembala ini. Tantangan-tantangan pelayanan yang dihadapi bersama dengan gembala di garis depan, baik tantangan internal maupun eksternal, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau yang sudah menang dan Engkau yang sudah menempatkan hamba-Mu pada posisi ini juga akan menolongnya. Tuntunlah beliau setiap hari sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik sampai pada akhirnya. Semua kami mendukung pelayanannya dan kami memohon berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.